Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wukuf. Wukuf merupakan rukun haji yang harus dilakukan seluruh jemaah haji. Jika tidak mengerjakan wukuf di Arafah, artinya tidak mengerjakan haji. Ada beberapa tata cara yang dilakukan saat wukuf. Berikut ini gambarannya. Yang pertama, dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf. Yang kedua, dilanjutkan dengan sholat jamaah takdim. Yang ketiga, wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendirian. Yang keempat, memperbanyak istighfar, zikir, dan doa sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, diperbolehkan wukuf dalam keadaan tidak suci dari hadas besar atau kecil. Yang keenam, wanita sedang haid atau nifas boleh melakukan wukuf. Yang ketujuh, mensafari wukufkan bisa dilakukan kepada jemaah yang sedang sakit dengan pendampingan petugas. Dan di sini juga saya akan mempraktekkan bacaan doa ketika wukuf di Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kalladzi taqulu wa khairam mimma taqul. Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turathi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa waswas. Tata cara pelaksanaan tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Memulai tawaf sebanyak 7 putaran. Disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Disunahkan mengusap rukun yamani di setiap putaran tawaf. Ketika berada di antara rukun yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya, tata cara tawaf. Jika tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat namun tidak mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tata cara pelaksanaan sa'i. Baik, ini merupakan gambaran dari Bukit Sofa dan Marwah. Setiap kali perjalanan menuju Sofa dan Marwah, hitungannya 1. Marwah menuju Sofa, hitungannya 2, begitupun seterusnya. Dan setiap menemui pilar hijau seperti pada gambar di atas, dianjurkan bagi laki-laki untuk berlari kecil, sedangkan untuk perempuan berjalan cepat. Berjalan menuju Bukit Sofa. Setibanya di Bukit Sofa, para jamaah menghadap ke arah Ka'bah sambil membaca takbir dan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anzaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Berjalan ke Bukit Marwah dengan berzikir dan berdoa dilaksanakan setiap perjalanannya. Di mas'ad tempat sa'i terdapat 2 pilar hijau. Ketika sampai di sana dianjurkan bagi perempuan untuk mempercepat jalannya. Ketika mendekati Bukit Marwah, membaca doa seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim.
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ketika sampai di Bukit Marwah, menghadap ke arah Ka'bah, kemudian membaca takbir dan tahlil sebagaimana yang dilakukan di Bukit Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Herawati. Saya ingin mempraktekkan bagaimana cara bertahalul atau mencukur rambut ketika ibadah haji. Sebagai contohnya, saya mengambil contohnya yaitu boneka yang akan menjadi contoh praktek bertahalul. Ketika bertahalul, ketika kita akan melakukan tahalul atau melakukan pencukuran rambut terhadap para peserta ibadah haji, orang yang akan bertahalul itu, orang yang akan dicukur rambutnya itu menghadap kiblat. Ini anggap aja udah ngadep kiblat ya. Saya akan mencontohkan cara bertahalul untuk para wanita. Para wanita yang ingin melakukan ibadah haji ketika bertahalul itu, yang dicukur rambutnya itu hanya sebagian saja. Dan ketika laki-laki itu harus mencukur seluruh rambutnya. Kita lakukan ya, hanya sebagian. Sekarang bagian kiri. Nah, itu tata cara tahalul atau pencukuran rambut untuk para wanita yang akan melaksanakan ibadah haji. Sekarang saya akan memberikan contoh tata cara tahalul untuk pria atau laki-laki yang ingin melaksanakan ibadah haji, yaitu mencukur habis semua rambut. Ketika proses tahalul atau pencukuran rambut ini sangat dianjurkan ketika proses pencukuran bersamai dengan zikir.
Maaf guys, ini hotel. Ini guys, ini teman-teman, ini contoh yang untuk laki-laki yang sudah melaksanakan tahallul atau pencukuran rambut. Anggap aja ini tuh udah botak banget, udah habis banget karena emang ini susah. Ini ada jahitannya, jadi susah. Sekian dari saya, terima kasih.